Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian nonton video ini. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan pelajari tentang keragaman dalam organisasi. Eits, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. So, ayo kita kenalan dulu dengan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Akmal Syauqi Arrahman, ada Alifa Iza Safa Ataya, ada Emilia Fitriananda, ada Gevira Zetrianti, dan yang terakhir dengan aku sendiri, Hilya Mahmuda. Kalian udah penasaran belum? Kira-kira apa aja sih yang akan kita pelajari tentang keragaman dalam organisasi ini? Jadi, kita akan membahas beberapa pokok pembahasan. Ada karakteristik demografis tenaga kerja di Indonesia, karakteristik biografis, kemampuan, dan implementasi strategi pengolahan keragaman. Nah, gimana? Tambah penasaran kan? Tanpa lama-lama lagi, yuk kita mulai pembahasannya. Saksikan videonya sampai akhir ya. Selamat menonton, guys! Baik, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu karakteristik demografis tenaga kerja di Indonesia. Salah satu karakteristik di Indonesia yaitu yang pertama, tingkat pengangguran yang dihadapi oleh pekerja muda berusia 15 hingga 24 tahun sangat tinggi. Contohnya seperti mereka yang lulusan di perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan berjuang untuk mencari pekerjaan di pasar kerja nasional. Namun belakangan ini ada kecenderungan peningkatan proporsi pemegang ijazah pendidikan tinggi semakin besar daripada proporsi pemegang ijazah pendidikan dasar. Lalu yang kedua, relatif sedikit perempuan yang bekerja di sektor formal. Perempuan Indonesia itu lebih cenderung bekerja di sektor informal daripada laki-laki, terutama setelah melahirkan. Misalnya nih, pekerja perempuan informal yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau membuka usaha di rumah. Kemudian, pekerja di sektor informal ini umumnya berpenghasilan rendah dan tidak stabil. Namun, seiring berjalannya waktu, pada tingkat pengangguran perempuan mengalami penurunan secara perlahan dan terus-menerus. Akan tetapi, perempuan masih lebih cenderung bekerja di sektor informal dengan menerima upah lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang serupa. Keragaman karyawan di lingkungan memerlukan manajemen keragaman yang baik untuk menyatukan orang-orang yang berkepribadian berbeda untuk mencapai tujuan tertentu. Indonesia itu terdiri dari berbagai suku dan agama. Menurut pasal 6 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi, semua pekerja atau buruh berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha, yang artinya semua pekerja itu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi. Contohnya nih, jika usia produksi di daerah tersebut 50% perempuan dan 50% laki-laki, maka proporsi pekerja perempuan dan laki-laki perlu mendekati angka tersebut. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya ada karakteristik biografis. Di sini kita membahas tentang usia, jenis kelamin, ras dan etnis, dan budaya. Yang pertama, usia. Usia sering dikaitkan dengan produktivitas dan pemahaman. Semakin tua seseorang, maka semakin kurang produktif seorang tersebut. Namun, sebenarnya tergantung pada hal yang dikerjakan. Usia dan produktivitas tidak berkorelasi negatif, dan penurunan terkait usia seringkali mengimbangi manfaat pengalaman. Saat usia dikaitkan dengan kepuasan kerja, ada beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif, namun tidak konsisten dengan yang lain. Jika kita lihat antara profesional dan non-profesional, kepuasan kerja meningkat seiring bertambahnya usia, sementara non-profesional menurun di usia tengah baya. Semakin tua seseorang, maka semakin kecil untuk mendapatkan pekerjaan lain, dan inilah hubungan antara usia dan turnover. Selanjutnya ada jenis kelamin. Di dalam penelitian, tidak mendukung bahwa kinerja dari pria lebih baik dari wanita, karena tak ada perbedaan yang konsisten di antara pria dan wanita dalam kemampuan pemecahan masalah, analisis, motivasi, kompetitif, dan belajar.
Ada juga penelitian bahwa turnover tidak berbeda drastis di antara pria dan wanita. Di sisi lain, wanita menunjukkan kalau tingkat turnover yang lebih tinggi dan tak ada informasi lebih untuk menarik kesimpulan tersebut. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat dimengerti karena kodrat wanita. Yang ketiga, etnis, ras, dan budaya. Ras adalah suatu kategori atau pengelompokan sejumlah orang berdasarkan yang terutama karakter fisik tubuh, seperti warna kulit, tekstur rambut, mata, hidung, dan lain sebagainya yang bersifat subjektif. Dalam hal ini, ras biasanya digolongkan dalam suatu daerah tertentu yang memiliki kesamaan baik tradisi, budaya, maupun bahasa. Di situasi pekerjaan, dalam memilih rekan kerja, evaluasi kinerja, keputusan promosi, dan kenaikan gaji, ada kecenderungan bagi individu untuk lebih memilih rekan-rekan dari ras mereka sendiri dibandingkan dengan ras yang lain. Kebanyakan riset menunjukkan bahwa level diskriminasi yang lebih tinggi di tempat kerja berasal dari laporan anggota dengan etnis dan ras yang minoritas. Dengan adanya latar belakang keberagaman dan budaya di tempat kerja, membawa perbedaan-perbedaan utama dalam nilai, etika kerja, dan norma-norma yang berlaku. Persoalan komunikasi, ketidakpekaan, dan pengabaian akan menjadi perhatian utama manajemen. Oleh karena itu, para manajer harus belajar bagaimana berurusan dengan perbedaan yang mereka temukan pada tenaga kerja yang beragam. Lebih baik dari semua kelompok ras dalam organisasi tetap menjadi sebuah sasaran pada saat representasi. Riset terkini menunjukkan bahwa seorang individu dengan status minoritas semakin tidak mungkin meninggalkan organisasinya jika dia ada perasaan diinklusikan atau sebuah iklim keragaman positif. Dan beberapa riset menyatakan penjualan akan meningkat apabila organisasi tersebut memiliki iklim keberagaman positif secara keseluruhan. Bahasan selanjutnya yaitu kemampuan. Kemampuan didefinisikan sebagai kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam pekerjaannya. Pada dasarnya kemampuan terbagi menjadi dua macam, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan sangat penting dalam sebuah organisasi karena dengan adanya kemampuan, maka tujuan organisasi akan semakin mudah untuk dicapai. Yang pertama ada kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang melakukan berbagai aktivitas mental, seperti berpikir, menalar, dan mencari solusi dalam permasalahan. Setiap manusia memiliki tingkat kemampuan intelektual yang berbeda. Pengukurannya dapat dilakukan melalui tes IQ. Ada 7 dimensi yang dapat membentuk kemampuan intelektual seseorang. Yang pertama ada kecerdasan angka, yaitu kemampuan berhitung secara cepat dan tepat. Yang kedua ada pemahaman verbal, yaitu kemampuan memahami apa yang didengar dan dibaca. Yang ketiga ada kecepatan perseptual, yaitu kemampuan menemukan persamaan dan perbedaan visual. Selanjutnya ada penalaran induktif, yaitu kemampuan mengidentifikasi urutan yang logis dalam suatu masalah. Ada penalaran deduktif, yaitu kemampuan menggunakan logika serta penalaran implikasi suatu argumen. Ada visualisasi spasial, yaitu kemampuan mengilustrasikan objek tertentu apabila posisinya dalam ruang berubah. Dan yang terakhir, ada daya ingat, yaitu kemampuan mempertahankan serta mengenang pengalaman di masa lalu. Selanjutnya, kemampuan fisik. Kemampuan fisik didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengerjakan tugas yang menuntut adanya daya stamina, kekuatan, keterampilan, dan karakteristik serupa lainnya. Terdapat 9 kemampuan dasar yang dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor yang dibutuhkan dalam melakukan tugas pekerjaan fisik. Yang pertama ada faktor kekuatan yang terdiri dari kekuatan otot, kekuatan dinamis, kekuatan statis, dan kekuatan eksplosif. Yang kedua ada faktor fleksibilitas yang terdiri dari fleksibilitas memanjang dan fleksibilitas dinamis. Dan yang ketiga ada faktor lainnya yang terdiri dari koordinasi tubuh, keseimbangan, dan stamina. Implementasi strategis pengelolaan keragaman. Menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang beragam. Peningkatan keragaman tenaga kerja dengan menggunakan metode penargetan
pesan rekrutmen yang spesifik pada kelompok demografis yang kurang diwakili dalam tenaga kerja. Ini berarti menempatkan iklan dalam publikasi lebih kepada kelompok demografis spesifik di kampus, universitas, dan institusi lainnya. Keragaman dalam kelompok. Kebanyakan tempat kerja kontemporer membutuhkan kerja keras dalam tatanan kelompok. Pekerjaan yang dilakukan secara berkelompok perlu menyusun sebuah cara yang sama untuk melihat menyelesaikan tugas-tugas utama dan perlu berkomunikasi satu sama lain dengan sering. Program keragaman efektif. Keragaman usaha digunakan organisasi untuk memanfaatkan keragaman, termasuk merekrut dan memilih kebijakan yang telah didiskusikan. Pelatihan dan praktik pengembangan program tenaga kerja yang efektif dalam komprehensif mendorong agar keragaman memiliki 3 komponen yang nyata. Pertama-tama, mereka mengajarkan manajer mengenai kerangka kerja legal bagi peluang pekerjaan yang sama dan mendorong perlakuan yang adil atas semua orang tanpa memandang karakteristik demografisnya. Oke teman-teman, nah itu tadi penjelasan dari kami tentang keragaman dalam organisasi. Seru kan belajar bersama kami? Semoga yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat ya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Untuk mengakhiri video pembelajaran ini, aku mau sekalian pantun nih. Dengerin ya. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.